Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Apoteker Rusli akan menjelaskan simulasi praktikum dengan skenario bagian kontrol kualitas suatu industri farmasi akan menentukan potensi antibiotik sediaan injeksi gentamisin sulfat. Dari skenario tersebut ditunjukkan beberapa instruksi. Yang pertama, melakukan pengumpulan data tentang penentuan potensi antibiotik sediaan injeksi gentamisin sulfat. Kemudian yang kedua, melakukan penentuan potensi antibiotik injeksi gentamisin sulfat dengan memasukkan pencadang ke dalam cawan Petri untuk U3 dan S3, kemudian dilakukan inkubasi. Kemudian yang ketiga, melakukan pencatatan dan pelaporan tentang penentuan potensi antibiotik sediaan injeksi gentamisin sulfat. Kita mulai untuk area kompetensi 1. Untuk menjawab soal ini, kita bisa merujuk Farmakopeia Indonesia edisi 5 di halaman 492 493 sebagai monografi dari injeksi gentamisin sulfat. Kemudian kita lihat di lampiran untuk pengujian potensi antibiotik. Nah, untuk area kompetensi 1, kita bisa mengisi beberapa data untuk parameter ini. Yang pertama, desain pengujian potensi antibiotiknya, kemudian metode yang digunakan, ukuran silinder atau pencadangnya, pelarut awal yang digunakan, kadar persediaan akhir dalam konsentrasi ppm, batas waktu penggunaan, dosis tengah sebagai konsentrasi ppm, pengencer akhir, dan mikroba uji. Sekarang kita masuk area kompetensi 2. Pertama-tama kita menggunakan masker. Kemudian kita menggunakan enscon. Ya. Setelah kita menggunakan masker, enscon dengan baju praktikum, pertama-tama kita lakukan adalah, karena ini pengerjaan secara mikrobiologis, maka harus dilakukan di ruang kelas A. Dalam hal ini laminar air flow. Kemudian kita menggunakan lampu spiritus. Di sini dalam keadaan menyala. Kemudian kita menyiapkan cawan Petri yang berisi medium yang telah diberikan bakteri uji, yaitu Staphylococcus epidermidis. Kemudian kita memasukkan 6 pencadang pada cawan Petri dengan menggunakan pinset. Kemudian setelah kita masukkan pencadang ke dalam cawan Petri, selanjutnya kita memasukkan sampel uji dengan standar. Dari skenario yang diminta adalah sampel larutan standar 3 dengan larutan U3. Nah, pengambilan sampelnya dilakukan dengan menggunakan mikropipet.
kita mengatur di mikropipet dalam volume 20 mikroliter. Kemudian kita mengambil U3. Kemudian kita memasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi pencadang. Kita memasukkan larutan U3 ke dalam pencadang sebanyak 3 kali dengan posisi berselang-seling dengan pencadang sebelumnya. Kemudian kita lepas tip. Kita ambil tip yang baru untuk mengambil larutan standar 3. Jadi kita ambil larutan standar 3 sesuai instruksi dari skenario. Kemudian kita menggunakan mikropipet dengan volume yang sama, 20 mikroliter. Kita masukkan ke dalam pencadang. Sebanyak 3 kali dengan posisi pencadang secara berselang-seling. Kita keluarkan tipnya. Kemudian cawan Petri yang berisi pencadang yang berisi larutan uji 3 dan larutan standar 3 kita inkubasi pada inkubator pada suhu 35 derajat Celcius. Sekarang kita mensimulasikan area kompetensi 3. Pada lembar kerja diminta untuk menghitung S1, S2, S4, dan S5 serta U3 dengan mengetahui S3 atau dosis tengah untuk baku gentamisin sulfat 0,1 ppm. Nah, untuk menghitung S2 yaitu dengan cara S3 kita bagi dengan 1,25. 1,25 ini adalah bilangan konstan untuk melihat interval dari satu konsentrasi ke konsentrasi berikutnya. Dari ini kita bisa tahu bahwa S3 nilainya 0,1, kita bagi dengan 1,25 diperoleh 0,08 ppm. Sekarang kita pindah ke S1 dengan cara S2, nilai S2 tadi kita bagi dengan 1,25. Jadi
0,08 dibagi dengan 1,25 sama dengan 0,064 ppm. Sekarang kita pindah ke S4. Nilainya adalah S3 kita kalikan dengan 1,25. Jadi tadi untuk S2 dengan S1 kita bagi, sedangkan untuk S4 dengan S5 kita kali dengan faktor bilangan konstannya yaitu 1,25. Jadi tadi S3 0,1 ppm kita kali dengan 1,25 diperoleh data 0,125 ppm. Untuk S5 nilai S4 tadi kita kali dengan 1,25. Berarti 0,125 kita kali dengan 1,25 kita perbaiki dulu ya. (0,125) kita kali dengan 1,25 diperolehlah hasil 0,156 ppm. Untuk U3 sama saja dengan S3 yaitu 0,1 ppm. Demikianlah untuk perhitungan S1 sampai S4. Kemudian karena ingin diminta persyaratan dari gentamisin sulfat, kita melihat pada monografi gentamisin sulfat. Di situ tercantum bahwa untuk potensinya yaitu 90 sampai dengan 135%. Kita masuk di area kompetensi 4, yaitu sikap dan perilaku profesional. Yang harus diperhatikan di sini, yang pertama adalah kita wajib mendisinfeksi meja kerja, kemudian menggunakan jas laboratorium, kemudian menggunakan enskun, menggunakan masker, dan pada saat pengerjaan lembar kerja tidak ada coretan. Kalaupun itu terjadi, maka harus disertai dengan paraf di tempat yang kita coret. Kemudian kita merapikan alat dan bahan yang ada di atas meja kerja. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.